tujuan Jakarta. Dipersilakan menaiki pesawat Your attention please. Indonesia. Terkait dengan periode angkutan Nataru ini, kami dari Bandara Raden Inten II memang mempersiapkan beberapa hal yang biasanya kita akan bagi menjadi 3 aspek utama, dari sisi people, kemudian dari sisi facility, kemudian juga dari sisi proses. Jadi people ini bagaimana kami memastikan kesiapan dan ketersediaan personil dalam rangka menjalankan operasional penerbangan, baik dari sisi jumlah dan juga kompetensinya. Kemudian dari sisi facility secara umum kita memastikan seluruh fasilitas yang ada di bandara ini bisa berfungsi dengan baik dari sisi infrastruktur sisi udara maupun juga dari sisi darat. Beberapa fasilitas publik yang juga kita pastikan fungsinya bisa berjalan dengan normal, musola, toilet, dan hal-hal yang lain yang memang menjadi digunakan biasa oleh publik. Kemudian dari sisi proses kami juga harus memastikan kesiapan flow penumpang ini agar bisa lebih lancar. Penggunaan teknologi dan juga kami ada menerapkan pola 1 kali pemeriksaan saat ini. Jadi kita harapkan dengan pola HBSCP ini bisa menjadi lebih lancar untuk terkait dengan flow penumpang. Gitu. Secara umum seperti itu. Ya, untuk terkait dengan penumpang sendiri, hasil monitoring kami dari tanggal 1 sampai tanggal 18 Desember kemarin rata-rata ini di angka 3.600 penumpang per hari. Cuman kemarin secara hariannya di tanggal 19 kemarin kami monitor bahwa jumlah penumpang itu di angka 4.000. Jadi memang nanti akan sangat dinamis kenaikan penumpangnya, tetapi kita tetap melakukan monitoring dan tentu nanti akan ada lonjakan-lonjakan lah mungkin. Karena memang biasanya periode Nataru ini memang umumnya dan ini adalah merupakan siklus tahunan, akan ada hari-hari tertentu yang akan terdapat peningkatan atau kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi traffic penumpang maupun dari sisi pesawat. Untuk tahun ini kita prediksikan untuk arus mudiknya mungkin ya, itu di tanggal 21 Desember. Kemudian untuk yang arus baliknya itu di tanggal 4 Januari 2025. Nah itu kita perkirakan mungkin antara 4.000 mungkin bisa sampai dengan 5.000. Kalau di Bandara Raden Inten II, rute yang mayoritas masih yang dominan adalah rute ke Jakarta. Di samping rute-rute lainnya ya, karena memang kita dari Lampung ada juga yang ke Medan, ada juga yang ke Batam, kemudian yang kecil ke Krui. Jadi mayoritas masih Jakarta. 11 sampai 12 penerbangan yang berangkat ke Jakarta setiap harinya. Ya, kaitan dengan harga tiket sebenarnya ini adalah domainnya airline ya. Mereka yang memang menyesuaikan proses strategi bisnis dan lain-lain, tetapi memang ini merupakan kebijakan dari dari pemerintah pusat. Tetapi kalau kita memantau nih dari OTA, online travel agent, memang terdapat penurunan dari harga tiket yang mungkin biasa dijual gitu ya. Beberapa maskapai itu menerapkan beberapa strategi untuk menurunkan harga tiket, apakah dari sisi pemotongan atau penurunan di surcharge atau juga dari service fee-nya. Dari pengelola bandara sendiri, kami juga mendapatkan instruksi untuk mendukung kelancaran angkutan Nataru ini, sehingga kami juga harus memberikan diskon 50% dari passenger service charge dan beberapa biaya-biaya lainnya yang kita harus turunkan. Jadi kalau secara umum memang terdapat penurunan, mungkin bisa kita pantau di OTA.
Ya. Ini kita mau kemana sih Kak? Mau pulang ke Bandung, tapi lewat Jakarta dulu. Kenapa sih lebih memilih lewat udara dibanding kan ada kapal laut? Kapal laut. Ya, ini aja sih lebih efisien waktu, soalnya buru-buru buat balik juga karena harus kerja lagi gitu. Lagi apa sih senang kan lewat? Senang-senang aja lumayan, potongan harga buat jalan-jalan gitu. Kenapa Kak harapan kita ke depan Kak? Ya semoga makin lebih baik lagi, makin murah lagi, jadi orang juga bisa pakai pelayanan pesawat juga, nggak harus hanya alternatif kendaraan lain gitu.